Shalom, saudaraku. Betapa kita bersyukur kalau saat ini ada kesempatan yang Tuhan boleh berikan kepada kita untuk kita boleh bersama-sama mendengarkan kebenaran firman. Mari sebelum kita mendengarkan firman, kita berdoa mohon pimpinan Tuhan terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur kalau di hari Minggu ini kami boleh datang kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman yang akan disampaikan, dan kami sungguh percaya bahwa firman Tuhan memberikan kekuatan kepada kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan membaca satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Mazmur pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan katakan, doa pada malam hari untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi Mazmur Daud. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah, yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar, dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajahnya menyinari kami, ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang membaca firman dan mengamalkan firman itu di dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara, firman Tuhan yang kita baca ini perikopnya adalah doa pada malam hari. Mazmur Daud memberitahukan kepada kita bagaimana perjalanan dan pergumulan pemazmur. Ya, pemazmur sungguh menyadari bahwa hidupnya tidak mudah. Tetapi hidup yang tidak mudah itu, ketika dia bersandar kepada Tuhan, maka dia dapatkan ketenangan. Pemazmur mengajarkan kepada kita untuk kita boleh berharap kepada Tuhan yang sumber sukacita dan sumber ketenangan. Inilah yang menjadi tema renungan kita di hari Minggu ini. Bagaimana Tuhan yang menjadi sumber sukacita dan ketenangan itu, yang memberikan kita kemampuan untuk menjalani kehidupan yang tidak mudah. Saudara, orang percaya atau orang Kristen sekalipun atau hamba Tuhan sekalipun, mereka tidak kebal dengan apa yang disebut dengan pergumulan hidup dan kesulitan hidup. Tapi bagaimana kita mengatasi, bagaimana kita menjalani setiap kehidupan kita, sekalipun kita ada
dalam pergumulan, itu yang menjadi persoalan yang perlu kita bahas pada hari ini. Saudara, ketika engkau menghadapi pergumulan kehidupan atau kesulitan yang ada di dalam hidupmu, ada dua pilihan yang dapat engkau lakukan. Pilihan yang pertama, engkau memilih bersungut-sungut, marah, menyalahkan orang, merasa Tuhan tidak adil, dan berbagai komplain yang saudara bisa keluarkan, ya, yang menjadi unek-unek saudara. Pilihan yang kedua, saudara belajar untuk mengintrospeksi diri dan bertanya, Tuhan, apa yang engkau inginkan dari sebuah peristiwa kehidupan yang tidak menyenangkan ini terjadi dalam hidupku? Apakah melalui ini aku dapat juga hidup di dalam memuliakan engkau? Saudara, bagaimana pemazmur di ayat yang kedua dia mengatakan, apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah, yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan engkau memberikan kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarlah doaku. Ini salah satu sikap yang paling baik yang dinyatakan oleh pemazmur, yang diajarkan kepada kita. Waktu kita mengalami kesesakan, hendaklah kita tidak bersungut-sungut, marah, dan mengatakan Tuhan tidak adil, ya, atau kita marah kepada lingkungan dan situasi yang ada di sekitar kita, atau kita marah kepada orang lain. Nah, pemazmur ajarkan kepada kita di dalam kesesakan kita datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan, Dia akan memberikan kelegaan. Saudara, Tuhan adalah sumber sukacita kita. Dia mampu memberikan kelegaan kepada kita di saat kita mengalami pergumulan yang berat. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita seorang diri. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Dia mengasihani kita. Oleh karena itu kita bisa berseru kepadanya, kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Saudara, belum lama ini saya mendengar sebuah kesaksian bagaimana seorang ibu yang mengalami pergumulan yang berat. Dia menderita kanker usus stadium 3. Saudara, waktu dokter mengatakan bahwa dia mengalami kanker stadium 3 dan di dalam ususnya ada massa yang kurang lebih sekitar 2 kilo yang perlu dioperasi. Apa yang menjadi responnya saudara? Saudara, responnya dia mengatakan bahwa hidup dan matinya adalah terserah daripada Tuhan. Bagaimana seorang bisa mempunyai pengalaman yang demikian luar biasa sampai berkata bahwa hidup atau matinya adalah di tangan Tuhan. Tentu pribadi ini mempunyai jalinan dan kedekatan dengan Tuhan. Tanpa kedekatan dengan Tuhan, tidak seorang pun yang mampu mengatakan hal demikian. Karena adalah sangat manusiawi kalau orang takut mati, ya. Mendengar kata cancer adalah identik dengan kematian. Tapi ketika ibu ini bisa berkata mati dan hidupnya adalah tergantung daripada Tuhan, dan ini menjadi satu kesaksian iman yang luar biasa. Kedekatan dia dengan Tuhan membuat dia dapat mengatakan bahwa hidup dia hanya tergantung kepada Tuhan. Dan dia terus meminta belas kasihan Tuhan, dan Tuhan memberikan belas kasihan yang luar biasa melalui proses pengobatan, dan akhirnya dia boleh dinyatakan clear daripada penyakit kanker. Saudara, dia hanya mengatakan, Tuhan kasihanilah dan dengarlah doa daripada dia. Saudara, inilah satu sikap yang luar biasa
yang diajarkan oleh pemazmur kepada kita. Di dalam kesesakan, kita percaya hanya Tuhan yang mampu memberikan kelegaan kepada kita. Maukah kita datang kepada Sang Pemberi kelegaan, yaitu Yesus Kristus sendiri. Dia mampu untuk memberikan pertolongan kepada kita, dan Dia mampu untuk menyucikan segala kesalahan kita. Poin yang kedua, ketika kita mengalami kesesakan atau mengalami hal yang tidak nyaman, biarlah kita berdiam diri. Menjadi poin yang ayat yang kelima. Biarlah kamu marah, tapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Saat engkau mengalami pergumulan yang tidak nyaman, mungkin hatimu memberontak. Mungkin perasaan-perasaan yang tidak nyaman terjadi di dalam dirimu. Mungkin engkau bertanya, kenapa di antara sekian banyak orang aku yang mengalami sakit? Aku nggak jahat-jahat banget dengan orang lain. Kenapa aku harus mengalami ini semua? Saudara, engkau mungkin boleh menyatakan keluh kesahmu. Engkau boleh menyatakan unek-unek daripada hatimu. Tapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita, jangan berbuat dosa melalui amarah kita, ya. Biarlah kita tetap diam, merenung sesungguhnya apa yang Tuhan maksudkan dengan Tuhan mengizinkan semua pergumulan-pergumulan yang tidak nyaman yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ada didikan yang Tuhan mau berikan kepada kita. Coba kita mengoreksi diri kita. Siapa tahu, ya, melalui penyakit kita, melalui kesulitan-kesulitan yang kita alami, Tuhan mau membawa kita untuk lebih dekat kepada Dia. Tuhan mau proses kita untuk kita mempunyai iman yang murni. Sehingga firman Tuhan katakan, tetaplah diam, ya. Koreksi dirimu, tetap diam, ya. Jangan mengumbar kemarahanmu dengan berlebihan sehingga membuat engkau berdosa. Kemudian poin yang ketiga, banyak orang yang berkata, siapakah yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Ya, poin yang ketiga, ketika sinar kemuliaan Tuhan, ya, menghampiri kita, kita akan melihat kebaikan dan kebenaran yang Tuhan akan nyatakan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Saudara, siapa yang baik? Di dalam dunia ini tidak ada seorang pun pribadi yang baik dan benar kecuali Yesus Tuhan kita yang pernah datang ke dalam dunia. Di dalam sejarah dunia dicatat bahwa Yesus Kristus pernah datang ke dalam dunia 2000 tahun yang lalu. Dialah satu-satunya pribadi yang baik dan benar, yang tidak berbuat dosa, yang memberikan kepada kita cahaya harapan yang baru bagi manusia. Waktu kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, cahaya wajah Tuhan itu menyinari kita, memberikan kita kemuliaan, ya. Kita yang adalah orang yang berdosa, Tuhan memberikan penyucian. Tuhan menjadikan kita anak-anaknya, sehingga membuat kita mempunyai kemuliaan yang Tuhan nyatakan. Tak seorang pun yang dapat mempunyai kemuliaan jika Tuhan tidak memberikan kepada kita. Waktu kita datang kepada Sang Pemberi kemuliaan itu, yaitu Yesus Tuhan, maka kita akan merasakan bagaimana sukacita yang luar biasa yang diberikan
Tuhan kepada kita. Sebagaimana ayat yang ke-8 katakan, Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Saudara, firman Tuhan memberitahukan kepada kita, sumber sukacita itu adalah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dialah pemberi sukacita yang melampaui hal-hal yang bersifat kepentingan jasmani, hal-hal yang bersifat keperluan fisik kita, ya, melebihi apa yang disebut dengan gandum dan anggur. Saudara tahu, gandum berarti sesuatu yang menjadi kebutuhan daripada jasmani kita, dan anggur adalah sesuatu yang bersifat untuk kesenangan, ya. Jadi kesukacita yang Tuhan berikan kepada kita melampaui kebutuhan jasmani dan melampaui anggur, ya, yang dapat membuat kita menjadi sepertinya senang, ya, dengan minum anggur menyatakan orang di dalam keadaan senang, ya. Jadi sukacita Tuhan berikan itu melampaui itu semua, melampaui kepentingan jasmani kita dan kepentingan yang membuat kita senang, ya, seperti dengan anggur, pesta pora, itu melebihi itu semua. Saudara, sukacita yang Tuhan tawarkan kepada kita tidak bersifat sementara, tetapi segala sesuatu yang ditawarkan oleh dunia ini kepada kita adalah sifatnya sementara. Saudara mungkin pergi nonton bioskop. Ketika saudara ada di dalam pergumulan, waktu saudara ada di dalam bioskop, menonton film yang lucu-lucu, untuk sementara mungkin saudara terhibur. Tetapi setelah saudara keluar dari bioskop, saudara akan merasakan lagi kesesakan, kesepian yang lebih lagi. Saudara, itu yang ditawarkan dunia. Mungkin saudara pikir, wah, dengan aku pergi karaoke, nyanyi-nyanyi, makan-makan, semua saya akan terhibur. Iya, untuk sementara mungkin saudara terhibur. Tetapi ketika saudara pulang ke rumah, saudara juga akan kembali merasakan kesepian yang ada, merasakan pergumulan itu ternyata tetap ada. Tetapi yang Tuhan tawarkan kepada kita, ya, marilah datanglah kepadaku, hai engkau yang berbeban berat. Saudara, engkau yang berbeban berat, engkau yang mengalami kesesakan, datang kepada Tuhan, Sang Pemberi kelegaan, Sang Pemberi sukacita. Waktu engkau datang kepadanya, maka engkau akan merasakan bagaimana Tuhan memberikan kelegaan, bagaimana Tuhan memberikan sukacita kepadamu. Dan hal itu tidak bisa ada orang yang merebut itu daripada engkau. Sukacita yang Tuhan berikan kepada kita itu bersifat kekal, bersifat selama-lamanya, dan tidak ada kesesakan, penderitaan, kesulitan yang dapat merebut sukacita yang Tuhan berikan kepada kita. Maukah saudara datang kepada Dia yang sanggup memberikan sukacita, ketenangan, kelegaan, kekuatan yang luar biasa? Jika saudara mau, saudara dapat mengatakan, ini aku ya Tuhan, kasihanilah aku, dengarlah doa dan seruanku. Aku mau menjadi orang yang mendapatkan kelegaan. Poin yang ketiga, bahwa sukacita yang Tuhan berikan akan mampu memberikan ketentraman dan ketenangan dalam hidup kita. Di ayat yang ke-9 dikatakan, dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya engkaulah
Ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Saudara, ketika kita di dalam pergumulan, sangatlah sulit bagi kita untuk dapat tidur dengan nyenyak. Banyak pikiran-pikiran yang negatif yang timbul pada saat malam hari. Tapi firman Tuhan katakan, ketika kita datang kepada Sang Sumber sukacita itu, Dia mampu memberikan kita ketenangan dan rasa aman. Ketika kita punya ketenangan dan rasa aman, maka kita dapat tidur dengan nyenyak. Saudara mau dapat tidur dengan nyenyak? Saudara datang kepada Tuhan, bukan datang kepada obat tidur atau datang kepada narkoba. Saudara, itu semua hanya sifatnya sementara. Setelah itu engkau akan mengalami kesulitan dan penderitaan yang lebih lagi, karena engkau terjerat dengan kecanduan dan kecanduan. Saudara, obat tidur, narkoba tidak dapat menyelesaikan permasalahanmu. Ketika engkau punya permasalahan, ketika engkau tidak tenang, datang kepada Dia, Sang Pemberi ketenangan, yaitu Yesus Tuhan. Pada waktu saudara datang pada Sang Pemberi ketenangan itu, maka saudara akan mengalami apa yang disebut dengan rasa aman, dan saudara akan dapat tidur, ya. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Saudara, banyak orang yang punya harta yang berlimpah, kekayaan yang berlimpah, ya, ketenaran, kekuasaan, namun mereka tidak dapat tidur dengan nyenyak. Mereka bisa membeli tempat tidur yang paling mahal, namun mereka tidak dapat memperoleh tidur yang nyaman. Jadi berbahagialah kalau saudara dan saya, sekalipun saudara tidak mampu membeli tempat tidur yang paling mahal, ya, saudara hanya punya tempat tidur yang sederhana, namun saudara dapat tidur dengan nyenyak. Bukankah itu menjadi sukacita yang luar biasa? Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, maukah kita datang kepada Sang Pemberi sukacita? Kesulitan boleh ada di dalam hidup kita. Pergumulan boleh ada di dalam hidup kita. Kesesakan boleh ada di dalam hidup kita. Tetapi ada satu pribadi, yaitu Yesus, Sang Pemberi sukacita dan kelegaan itu, akan mampu mengangkat setiap beban dan kesulitanmu. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Yesus Tuhan kita, karena Dia adalah Allah yang mempunyai kekuasaan. Dia mempunyai kemahatauan yang luar biasa, sehingga Dia tahu apa yang terbaik bagi saudara dan saya. Saudara hanya perlu untuk berserah penuh kepada Tuhan, maka saudara akan melihat bagaimana Tuhan berkarya dalam hidup saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, kami belajar akan kebenaran firman-Mu, bahwa ketika kami di dalam kesesakan dan datang kepada Engkau, maka Engkau akan memberikan kelegaan kepada kami. Tuhan, Engkaulah Sang Juru Selamat. Ketika kami percaya kepadamu bahwa Engkau adalah Juru Selamat yang dapat menyucikan segala dosa kami. Dan pada waktu penyucian yang terjadi, kami melihat cahaya kemuliaan yang menyinari kami. Maka di sana kami akan mendapatkan sukacita dan ketenangan yang melebihi daripada tawaran dunia kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk ketentraman hidup yang Engkau berikan kepada kami. Sekalipun pergumulan masih ada, tetapi kami percaya kekuatan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah kami belajar untuk bersukacita, untuk mengucap syukur senantiasa, sehingga kami boleh melihat cahaya kemuliaan Tuhan di dalam hidup kami, dan kami dapat
memancarkan cahaya kemuliaan kepada orang-orang di sekitar kami, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.